Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng selaku dosen pengampu etika bisnis, perkenalkan nama saya Fitri Rizky Syara dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika bisnis. Baiklah, yang pertama adalah teori etika dan perkembangan bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Dengan banyaknya persoalan, serta munculnya berbagai kasus yang menimpa dunia bisnis, ternyata telah menimbulkan dampak positif, yaitu semakin banyak pemikiran etika bisnis yang berusaha merumuskan yang mengembangkan berbagai teori etika bisnis, berbagai teori dan pemikiran baru, di mana setiap teori bisa saja berbeda-beda, namun semuanya bertujuan satu, yaitu untuk memberikan solusi. Yang kedua ada teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi, bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori etika teologis. Teologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya tujuan, berbeda dengan etika deontologi. Etika teologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkan baik dan berguna. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu egoisme dan utilitarisme. Yang keempat ada teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntunan moral mana yang terlihat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hakikat hak-hak. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Dalam ilmu sosial, pandangan dan pemikiran sering bersifat subjektif karena ia berbeda dengan bidang ilmu kuantitatif yang berisi formula-formula dan angka-angka yang harus dimasukkan sehingga diperoleh hasil. Secara realita disebut bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Di antara hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, sama di mata hukum, dan lain sebagainya, ketika seseorang diperlukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan. Yang kelima ada teori keutamaan. Keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau timbulnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Yang keenam ada teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif.
Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem, dan pembuatan keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Yang ketujuh, etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalankan kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir, sebagaimana terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafat kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu A. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Yang B. Semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Yang C. Etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Yang D. Semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal dan bersifat mutlak yang dijumpai di semua agama, tetapi ada juga yang bersifat spesifik atau berbeda dan hanya ada pada agama tertentu saja. Itu saja penjelasan dari saya tentang teori etika bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.